Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Bahmudah yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan salah satu yang paling penting kita terus berdoa agar Allah memberikan taufik, hidayah dan bimbingannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah karuniakan. Disebutkan oleh para ulama, ada satu dainun la yuqdha. Ada satu hutang yang tidak mungkin bisa dibayar. Satu hutang yang tidak mungkin bisa terbayar, karena kemampuan kita membayarnya itu perlu dibayar terus begitu sampai mati. Apa itu dainun la yuqdha? Utang yang tidak bisa kebayar itu adalah syukur. Adalah apa? Syukur. Jadi begini, apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka nikmat itu wajib disyukuri. Sementara kemampuan kita mensyukuri nikmat itu pun pemberian dari Allah yang perlu disyukuri. Jadi dapat nikmat disyukuri. Kemampuan bersyukur itu nikmat yang perlu disyukuri. Ngerti? Susah saya ya. Antum jangan tegang-tegang wajahnya, santai aja ya. Jadi nikmat disyukuri. Kemampuan mensyukuri nikmat itu pun nikmat yang wajib disyukuri. Dalam keadaan orang yang bersyukur, nikmatnya ditambah. Berarti satu nikmat itu menjadikan kita hutang dua nikmat. Satu nikmat menjadikan kita utang berapa? Dua. Karena apa? Yang pertama, utangnya kemampuan mensyukuri. Yang kedua, tambahan nikmat yang itu pun harus disyukuri. Dan terus begitu sampai kapan? Sampai meninggal. Maka dari sini kita ngerti dua. Yang pertama, ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang al-yaqin. Al-yaqin itu adalah kematian. Maka itu jawabannya. Jadi kalau memang kita punya utang kepada Allah yang tidak mungkin terbayar,
Maka cuma satu solusinya, ya sudah, jangan berhenti ibadah sampai mati. Nomor dua, ketika Nabi Muhammad SAW dilihat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha salat tahajud sampai kakinya bengkak. Pernah? Asam urat. Kita ini bengkak, imma asam urat, imma kecekluk. Iya. Ini Nabi Muhammad salat tahajud sampai kakinya bengkak, dan semuanya tahu. Ibunda Aisyah, jangankan kita, istrinya itu sempat salah faham. Kemudian oleh Nabi Muhammad diluruskan. Salah fahamnya apa? Dianggap tahajud sebegitu kuatnya itu untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Kalau kita, pantas. Kita tahajud sampai kaki kita bengkak untuk mendapatkan ampunan, pantas, karena dosa kita banyak. Dan ini sudah usah gaya tok, podo kabeh. Kita ini jangankan di luar masjid, di masjid dosa kita ini. Anda lihat orang sholat kedawan, dawa men sholatir. Ada orang sholatnya cepat men sholati di masjid. Ada orang baca Quran kenceng, pamer lek pinter ngaji. Ada orang baca Quran pelan, kuatir konangan lek gak iso ngaji. Coba. Jadi sudah subhanallah, memang hati kita ini sekadung elek. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Amin. Nah sudah, maka Ibunda Aisyah memandang Nabi Muhammad tadi sholat tahajud seperti itu karena apa? Memohon ampunan dosa. Maka Ibunda Aisyah merasa perlu menyampaikan itu, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk apa sholat seberat ini sampai kakimu bengkak dalam keadaan dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang semuanya sama Allah sudah diampuni. Sudah diampuni, dihapus, selesai. Karena Ibunda Aisyah menganggap itu untuk ampunan dosa. Bahkan engkau telah dijamin selamat dari neraka dan pasti masuk surga. Buat apa lagi ini? Dan subhanallah, ternyata jawabannya semuanya tahu kan? Afala akunu abdan syakura. Ternyata ibadahnya Nabi itu bentuk syukur. Maka antum buka kitab Syarah Sahih Muslim milik Al-Imam An-Nawawi. Milik Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu dan seterusnya, itu Imam Nawawi menceritakan di sana orang ibadah itu levelnya 3. Dan semuanya boleh. Cuma ada yang baik, lebih baik, terbaik. Ada yang baik, lebih, dan ter. Antum mau pilih yang mana? Iya, kalau belum tahu ya ter, tapi nanti setelah tahu mikir, oh anak ketok yang pertama gini. Begini, ibadah yang baik itu kata Imam Nawawi, ibadatu al-abid, ibadahnya seorang budak. Jadi ibadahnya dia hanya karena takut hukuman dari tuannya. Misalkan ada budak sama tuannya disuruh jaga kebun. Maka dia jaga kebun tadi, yang di pikirannya dia cuma satu. Kalau tidak dijaga, saya bakal dapat hukuman. Nah itulah kata Imam Nawawi, orang yang ketika dia sholat, nanti di akhirat ditanya, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kamu kenapa kok masuk neraka dengan jenis neraka saqar? Maka dijawab oleh penghuni neraka saqar, qalu lam naku minal musallin, karena waktu di dunia kami tidak pernah sholat. Nah akhirnya setelah membaca ayat tadi mendorong dia untuk sholat. Kalau saya tidak sholat, saya masuk neraka saqar. Akhirnya ibadahnya dia itu berada di bawah ancaman. Coba tidak ada ancaman, tidak ibadah dia. Itu kata Imam Nawawi, nomor 1, ibadahnya seorang budak. Boleh apa enggak? Boleh sekali.
Karena memang yang menakut-nakuti kita dengan neraka itu Allah Ta'ala. Maka kalau sampai kita takut dengan neraka, berarti ya wis bener. Cuma ini baru level yang pertama. Kita dapat yang ini tok, itu wis wapi. Sudah bagus sudah. Level yang kedua, ibadatut tujjar. Tajir jamaknya tujjar. Ibadahnya pedagang. Ini ibadah transaksional. Aku lapo oleh opo. Transaksional. Maka yang paling sering dipakai apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan seterusnya. Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya ada 100 buah. Berarti 7 kali 100, 700. Dan itu minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan itu masih bisa Allah tingkatkan, Allah perbanyak, Allah lipat gandakan untuk mereka yang Allah kehendaki. Karena sedekah itu juga tergantung keikhlasannya, tergantung kondisi keuangannya. Orang kaya sedekah 10.000 enteng. Orang yang duitnya sisa 10.000 sedekahnya 10.000. Maka sedekah itu yatawafat fil ujur. Pahalanya itu apa? Tidak sama. Podo 10.000 pahalanya belum tentu sama. Nah, maka yang kedua ini orang yang ibadah transaksional. Saya ibadah, kalau iktikaf dapat Lailatul Qadar seperti 83 tahun lebih sekian bulan. Nanti terus lagi, saya kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 2, Allah akan mengharamkan kulit saya tersentuh api neraka. Saya kalau ke masjid setiap langkahnya kebaikan, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga meninggikan derajat. Kalau sekian langkah, hitung-hitungan tok, kalkulator. Kata Imam Nawawi, orang yang ibadah seperti ini ibadahnya pedagang. Kulaan piro, badi piro. Dan ini kata Imam Nawawi boleh lebih baik dibanding yang pertama. Karena dia sudah melewati rasa takutnya kepada Allah dari ancaman neraka, dan dia masuk pada level mencintai Allah dengan surganya. Nah, antum yang pertama apa yang kedua? Ajib ini, top ini. Sudah levelnya udah level keren ini. Atau jangan-jangan jamaah Masjid Bahmudah ini sudah yang ketiga. Yang ketiga, ibadatul ahrar. Ibadahnya apa? Al-ahrar. Ahrar itu orang yang merdeka. Jadi ibadah tidak lagi sekedar neraka, tidak lagi sekedar surga, tapi ibadahnya apa? Hayaan minallah. Karena merasa malu kepada Allah kalau tidak ibadah. Rezeki dari siapa? Allah. Sehat karunianya siapa? Allah. Nikmat umur pemberian siapa? Allah. Bisa berjalan tidak jatuh dengan sempurna, kullu, semuanya karena Allah. Maka kalau sampai tidak ibadah, dia merasa apa? Malu. Nah, inilah kata Imam Nawawi tingkatan yang paling tinggi. Dan itulah ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibunda Aisyah tanya, kok masih tahajud? Padahal dosamu diampuni, dijamin surga, dan tidak mungkin masuk neraka. Kata Nabi apa? Ya memang pantas saya ibadah. Bukankah pantas saya bersyukur setelah saya mendapatkan semua kenikmatan itu? Subhanallah. Sebagaimana orang istighfar, antum tahu istighfar ya? Orang istighfar itu tingkatannya 3. Ini juga kata Imam Nawawi. Maka luculah kalau orang sekarang itu berusaha mengkritik ulama zaman dulu, itu tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Imam Nawawi bilang orang istighfar itu tingkatannya 3. Nomor 1, ini bagus tapi belum lebih dan belum terbagus. Apa itu? Istighfar karena dosa. Berdosa langsung
istighfar. Bagus ini. Top. Ini namanya orang tahu diri. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Justru kalau ndak mau tobat, ndak mau istighfar, itu ndak tahu diri. Zalim dia. Sudah tahu dosanya banyak tapi tidak mau istighfar. Itu orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia itu seakan-akan menjatuhkan dirinya pada kehancuran, dan itu masuk dalam makna ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian pada kehancuran. Apa itu? Berdosa tidak mau istighfar. Dan ini gangguan setan. Setan itu ganggu manusianya apa? Dosamu sudah terlalu besar, menisan wes. Padahal satu istighfar, antum buka kitab Arba'in Nawawi, hadis yang paling terakhir. Dan subhanallah, ini hadis seingat saya yang pertama kali saya hafal, seingat saya. Bukan innamal a'malu binniyat, enggak. Kalau tugas di pesantren iya. Tapi kalau yang kesadaran, ini hadis yang pertama saya hafal. Kenapa? Arba'in Nawawi hadis yang paling terakhir. Antum nanti pulang ke rumah, antum buka kitab Arba'in Nawawi kalau punya. Kalau enggak punya cek Google saja ya. Hadis Arba'in nomor 42. Itu apa? Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Hadis qudsi di mana Allah Ta'ala menyampaikan, ya bna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai manusia, kalau dosamu membumbung seluas langit, kamu istighfar 1 kali, tak ampuni semuanya, kata Allah. Siapa yang tidak senang baca hadis ini coba? Cukup astaghfirullah, itu langsung otomatis. Tapi hati-hati, ada orang itu yang istighfarnya perlu diistighfari. Contohnya, Allah Ta'ala memerintahkan orang yang beriman itu untuk tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang disuruh tobat bukan ahli maksiat. Kalau ahli maksiat tidak usah disuruh, harus kesadaran. Ternyata ini yang disuruh orang yang Allah panggil dengan panggilan iman. Disuruh tobat. Terus muncul pertanyaan, itulah pentingnya baca. Kenapa kok yang disuruh tobat orang yang iman? Karena orang yang iman itu setitik dosa saja itu merisaukan hatinya. Dibandingkan ahli maksiat yang dosanya terlanjur banyak gak kerasa blas. Maka itu salah satu indikator kuatnya iman. Coba kita ini keluar masjid, kan kita keluar bakal nanti masih pagi kan? Ada enggak orang lari pagi nanti? Laki semua atau ada campuran perempuannya? Antum ngelihat itu sudah terasa biasa atau bagaimana? Lah, bukan itu yang saya maksud. Luar biasa. Maksudnya ketika melihat yang semacam itu, kerosok itu dosa besar atau biasalah. Kalau pengertiannya ya memang dosa besar itu. Aurat kita lihat. Perempuan yang terkadang, mohon maaf ya, a'azzanallahu wa iyyakum, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Terkadang pakaiannya ketat dan tidak jarang selain ketat juga pendek. Iya enggak? A'azzanallahu wa iyyakum, semoga Allah menyelamatkan. Allahumma amin. Sudah? Tapi karena saking seringnya sampai yang semacam itu terasa apa? Biasa. Kebal sudah, tidak terasa dosa. Nah, ini indikator kalau memang dosa terlanjur banyak di sini. Antum tahu Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin? Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, Imamut Tabi'in, imamnya para tabi'in. Itu di akhir usianya jatuh bangkrut, aflas, jatuh bangkrut. Kemudian muridnya itu penasaran, kalau muridnya mengira orang semacam beliau sampai mati tidak akan bangkrut. Kalau bahasa orang kita sekarang, duitnya tidak habis dimakan 7 turunan. Jangankan beliau sampai wafat, ditambahi anaknya sampai wafat, cucunya sampai wafat, cicitnya sampai wafat, sampai 7, itu duit tidak akan habis. Ternyata bisa bangkrut. Itu kita perlu hati-hati. Maka seperti saya sampaikan tadi malam, gak usah sombong, gak usah kecil hati, normal saja. Pas ono dinikmati,
Kalau Allah takdirkan tidak ada, disabari, gak usah ruwet. Hidup cuma itu tok, syukur dan sabar. Gak usah katik gemede, malu-maluin. Kita ini sombong gara-gara belum ketemu orang yang lebih hebat dari kita saja. Orang itu sombong kalau bahasanya seperti katak di dalam metua titik ay. Skisinan antum nanti. Ini orang yang paling ganteng sak Jember siapa? Antum coba jalan ke Jakarta ketemu sama artis-artis itu. Mas ciper antum. Apa ciper? Ini. Tiba no aku elek gitu loh. Maka orang yang sombong itu biasanya kurang pergaulan. Nah sudah muridnya tanya, ya Imam, ma sababu iflasik? Kami kok merasa penasaran, dan penasaran yang baik ya enggak apa-apa ya. Jangan kepo sama orang, kenapa pegatan? Ini nanti ini materi kita. Maka muridnya tanya, kami ini memandang Anda tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin miskin. Kemudian Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kuntu qabla arba'ina sanatan, dulu kata Imam Ibnu Sirin, dulu 40 tahun yang lalu. Bayangin, sudah berapa tahun? 40 tahun. Hukumannya baru datang sekarang setelah 40 tahun. Apa itu? Marra rajulun aflasa fi tijaratihi amami. Ada seorang laki-laki bangkrut dalam jual belinya. Toko nentek duitnya gak ngelumpuk. Itu lewat di depan saya. Saya panggil, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Dan sekarang setelah 40 tahun Allah balas saya dengan kebangkrutan. Coba, ini satu dosa pengaruhnya seperti itu. Maka kita ini kalau bukan karena rahmatnya Allah, remuk dari zaman dulu. Remuk dari zaman dulu. Nah, maka orang yang tidak mau tobat itu ya keterlaluan. Maka orang itu istighfar yang pertama itu karena dosa. Itu level bagus. Lebih bagus istighfar karena kurangnya kesempurnaan dalam ibadah. Iya benda? Maka zikir pertama setelah sholat apa? Lo antum lo dalam sholat rasan-rasan? Nggak mungkin. Kita ini sholat doa, zikir, bertakbir, memuji Allah. Itu sholat kita. Kenapa kok setelah ibadah disuruh tobat? Disuruh istighfar? Ya karena kita faham. Nggak ada istilah mulai imamnya sampai makmum yang paling belakang. Nggak ono sholat 100% itu nggak ada. Mulai Allahu Akbar khusyuk betul sampai salam. Ada apa enggak? Ya kalau secara gampang yang nampaknya enggak ada ya, karena khusyuk itu perkara yang susah, berat, enggak mudah. Nah, maka karena kita tahu ibadah kita kurang, maka diawali setelah sholat diawali dengan apa? Istighfar, astaghfirullah. Karena apa? Wa aqimis salata li dzikri. Allah memerintahkan kita sholat untuk ingat sama Allah. Lah ini sudah sholat, ingatnya sama kunci ketinggalan di tempat wudhu, jam tangan kecantol di kamar mandi, tadi cincin dilepas di sebelah keran wudhu ketinggalan. Waduh. Maka ada sampai orang bilang apa? Kalau ada barang hilang, yo wallah alam enggak faham saya. Kalau ada barang hilang disuruh sholat. Dan itu kejadian. Antum cek dalam sejarahnya Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi itu, karena saya ini senang baca sejarahnya ulama-ulama itu, karena baca sejarahnya ulama itu ajaib. Itu ajaib top luar biasa. Tapi ya level imannya sudah tinggi. Ada seorang laki-laki nyimpen duit segepok. Zaman dulu kan begitu, duit kan diikat di kayak tas kecil, isinya emas. Disimpan di tengah padang pasir, dikasih tanda sesuatu. Yang uang ini digadang-gadang untuk nanti masa depan anaknya kalau mau nikah. Anaknya dia perempuan semua, disimpan udah. Pas uangnya itu dibutuhkan, dia berangkat ke padang pasir tadi. Dicocol, enggak ketemu.
Saya taruh di mana uang ini dulu? Datang sama Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, tanya, "Ya Imam, saya dulu naruh uang di sini, di sini, di sini, di sini. Waktu saya butuh, saya lupa. Di mana uang itu?" Kata Imam Tirmidzi apa? Sudah, irji' tawadda fasalli hatta adzana muadzin al-fajr. Ini kejadiannya malam. Kata Imam Tirmidzi, pulang saja, kamu wudu, niatkan sholat tahajud sampai subuh. Niatin apa? Tahajud sampai subuh. Ketemu duit saya, sudah pulang saja. Tidak usah tanya ketemu tidak ketemu, pulang aja. Pulang itu laki-laki. Saya lupa ini saya baca di kitab apa, tapi tentang Al-Imam At-Tirmidzi. Sudah, pulang itu laki-laki, masuk ke kamar mandinya dia wudu, dia ganti pakaian, masuk ke tempat sholat, niat, ya Rabbi, usallil qiyamah hatta yatlu'al fajr. Saya sholat tahajud sampai fajar terbit. Sholat dia, Allahu Akbar, enak sholat. Baru mulai, Bismillah. Bingung ini. Ini kalau saya lanjutkan keburu ketahuan orang ini. Sholat ini kan sunnah. Duit kan saya perlu. Wah, itu uang halal itu. Saya tidak nyuri. Masa membatalkan yang sunnah jadi masalah? Tidak. Batal sholatnya. Pergi ketemu itu duit. Besok subuh lapor sama Imam Tirmidzi. Jazakallah khair ya Imam. Imam Tirmidzi tahu mesti konangan nih, ketemu duit. Subhanallah, antum tahu apa yang terjadi? Ya Imam, wasiatmu manjur. Baru belum rakaat pertama selesai, eling saya ketemu. Apa kata Imam Tirmidzi? Dhahika alaika syaitan, setan nertawain kamu. Karena batalnya sholatmu itu lebih diinginkan oleh setan dibanding hilangnya uangmu. Jadi kamu nemu duit sebanyak itu, yang itu uang halalmu, itu tidak lebih baik dibanding kamu melanjutkan sholatmu sampai subuh. Maka setan itu mikir, mana yang lebih jelek buat dia, itu yang setan berikan untuk kamu. Karena setan tahu kemampuanmu tahajud sampai subuh itu besar. Maka setan tidak mau kamu dapat sesuatu yang lebih besar. Maka sama setan dikasih karuan duit ketemu timbang sholat sampai subuh. Jadi Anda jangan kira baik Pak, alhamdulillah ketemu jam iyo, tak titip no Ami Abdullah biyen lali ana. Langsung sholatnya batal, telepon Ami Abdullah seeling biyen jamana tak titip no hantum biyen. Nah hati-hati. Nah sudah, maka yang kedua istighfar karena tidak sempurnanya ibadah. Maka kita keluar kamar mandi, ghufranaka, ampuni hamba ya Allah. Kenapa keluar kamar mandi minta ampunan? Karena tujuan kita di dunia ini Allah adakan untuk ibadah. Betul apa enggak? Yang istighfar yang kedua. Nomor satu, karena dosa. Nomor dua, karena tidak sempurnanya ibadah. Istighfar yang ketiga, dia tidak berdosa, ibadahnya pun sempurna. Terus istighfarnya untuk apa? Istighfar karena istighfar itu adalah bentuk ibadah. Karena Allah memerintahkan kita untuk istighfar. Dan ini istighfarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beristighfar apa enggak? Istighfar. Bahkan dalam satu hari lebih 70, dalam riwayat yang lain lebih dari 100. Pertanyaannya, Nabi Muhammad punya dosa apa enggak? Ma'sum, enggak ada dosa. Nabi Muhammad ibadahnya sempurna apa enggak? Sempurna loh. Sudah enggak punya dosa, ibadahnya sempurna. Buat apa istighfarnya? Dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah maka itulah hadirin sekalian, pentingnya kita itu memahami ilmu tentang ibadah. Biar tidak diganggu setan. Karena setan itu ganggunya apa? Sudah selesai, gak usah ibadah mana, cukup. Maka kalau kita ngerti bagian-bagian ibadah, itu kita ibadahnya tidak akan berhenti. Kalau pas dapat nikmat ibadahnya bagus, pas dapat ujian ibadahnya tetap bagus. Pas dia sehat ibadahnya bagus, pas dia sakit dia ngerti ibadah apa ketika orang itu sakit. Itulah pentingnya ilmu. Itulah mengapa setan itu
antum buka kitabnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Insya Allah di Jember adalah yang bahas ini ya. Talbis Iblis. Antum tahu bagaimana iblis itu goda manusia? Godaan yang pertama apa? Ayo yang sudah pernah baca kitabnya. Masya Allah. Saya tidak salah tempat pengajian kan ini? Ya tidak apa-apa, ya inilah fungsinya majelis ilmu ya. Godaan iblis yang pertama, yang paling besar ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi itu apa? Al-ib'ad anil ilm, dijauhkan dari ilmu. Itu yang nomor satu yang iblis lakukan. Seseorang itu dijauhkan dari apa? Ilmu. Karena kalau sudah jauh dari ilmu, dia jauh dari semua kebaikan. Dia tidak ngerti dosa itu apa, dia tidak ngerti ibadah itu apa. Kalau dia berdosa, dia tidak ngerti istighfar itu seperti apa. Kalau dia dapat nikmat, dia tidak ngerti bersyukur itu bagaimana. Kalau dia mau nikah lagi, dia tidak ngerti caranya bagaimana. Akhirnya hanya sekedar keinginan. Ma'alish ya. Nah sudah, maka yang pertama kata Ibnu Jauzi, dijauhkan dari ilmu. Nah baik jamaah sekalian, tema kita sekarang tema ringan saja tapi berat. Tentang apa? Lisan, hati dan takwa. Jadi ini kaitannya antara lisan, hati dan takwa. Takwa dan hati tadi malam di Masjid Al-Irsyad. Sekarang tersisa apa? Lisan. Tersisa apa? Lisan. Ada dua hadis yang mau saya pakai sebagai pembuka. Ini insya Allah hadisnya antum sudah tahu, tapi ana akan berikan sedikit mungkin penjelasan yang sebagian dari antum mungkin belum tahu. Begini. Suatu hari dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama Sayyiduna Abu Bakar, duduk bareng berdua. Duduk. Kemudian faja'a rajulun wa syatama Abu Bakrin As-Siddiq. Datang seorang laki-laki tiba-tiba langsung Abu Bakar, tak tak tuk tak tak tuk tak tuk tak tuk. Abu Bakar, sekelas Abu Bakar dicaci maki habis. Maka kalau antum berharap tidak dimaki sama orang, antum mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Loh, Allah saja dibilang apa? Punya anak. Allah itu dibilang punya anak. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, tukang syair, pemecah belah. Terus kita tidak mau. Oh yo, ngimpi antum, ngimpi. Maka cacian makian itu perkara yang tidak usah digedek-gedek no. Apalagi urusan komen di kolom komentar dari netizen. La haula wala quwata illa billah. Antum kalau masih komenan netizen itu bikin hati antum sumpek, tidak usah main medsos. Tidak usah main medsos. Maka komenan itu bumbunya kadang-kadang rotok kepedesan, kadang-kadang kasinen, kadang-kadang kelegen, kadang-kadang kurang legis, biasa. Cukup dibaca aja kayak guyon aja. Nggak usah nemen-nemen, stres antum, stres. Dan saya termasuk yang stres gara-gara komen itu. Iya serius, saya ini orangnya gampang baper. Maka sekarang Facebook, Instagram, YouTube, TikTok saya tidak pegang sama sekali. Wes ono petang tahun paling, blas saya tidak pegang. Kenapa? Saya moco didik, kepikiran 5 tahun. Itu kepikirannya sampai berhari-hari itu. Maka semendingan wis ente sing nyekel wis ana gak usah nyekel. Le ono komen sing elek-elek aja ditutupno, lek sing apik tutupno aku saya bilang. Nah, sudah. Maka Abu Bakar dicaci maki habis. Lah jamaah ini hari Senin ya, ini hari Senin dan tidak mengurangi hormat antum kepada anak. Kalau memang ada yang harus segera pergi karena kerja, nganter anak sekolah atau yang lain, tidak jadi masalah ya. Jadi antum sesuaikan saja. Kalau antum merasa antum sampai setengah 6 silahkan. Kalau antum merasa sampai jam 6 silahkan. Pokok ini saya ceramah sampai jam 10-an kira-kira. Sudah ya? Kenapa ibu-ibu? Siap, Anda siap, saya bingung ini. Sudah duduk Abu Bakar
Nabi Muhammad dengan sahabat yang lain. Datang seorang laki-laki mencaci maki Abu Bakar. Syatama. Syatam itu cacian dengan nada yang keras. Itu namanya syatam. Jadi diilokno, dicaci maki dengan nada apa? Keras. Ditunjuk-tunjuk, itu namanya syatam. Gini. Sudah. Fasakata Abu Bakrin walam yarudda alaihi. Abu Bakar diem tok, tidak dibalas. Kamu pembohong, kamu pengecut, wong paling medit sak Madinah. Diem Abu Bakar. Diem tok, tidak jawab sedikit pun. Kemudian fasyatamahu rajul marra thaniyah, ditambahi lagi caciannya. Fasakata Abu Bakar. Abu Bakar tetap. Dan jamaah diem itu ngempet. Bukan berarti tidak mampu dan bukan berarti tidak mangkel ketika dicaci maki. Normal manusia dicaci pasti apa? Itu normal sekali. Maka ayatnya apa? Wal kadhimina al ghaidh. Jadi dia marah tapi marahnya apa? Dipendam. Bukan tidak marah. Antum kalau tidak marah, tidak punya hati antum. Gendeng. Syukron. Ini yang mencaci kaget. Ojo-ojo temenan lagi. Maka mesti mangkel itu ada. Cuma mangkelnya apa? Ditahan. Itulah maka Rasul mengatakan orang yang kuat bukan yang menang ketika pertandingan gulat, tapi apa? Yang mampu menguasai dirinya ketika sedang marah. Bukan tidak marah. Marahnya di manage. You know manage? Saya biasa di kampung Inggris soalnya. Kalau di Jember saya tidak ngerti. Biasa di sini Madura. Iya. Jadi marahnya itu dikelola, tidak dituruti. Sudah, maka Abu Bakar diam. Fasyatamahu marrah tsalitsa. Baru yang ketiga, ketika hinaannya mulai keterlaluan, apa kata Abu Bakar? Faradatu alaihi ba'dha qauli. Yang ketiga, ketika celaannya mulai keterlaluan, kata Abu Bakar, saya balas sedikit tok. Saya balas cuma sedikit. Orang kalau dizolimi ada 3 pilihan balas. Ada berapa? 3. Antum boleh pilih 3-3-nya dan bukan aib. Antum boleh pilih 3-3-nya dan bukan aib. Nomor 1, balas sesuai perbuatannya, setaraf. Apa dalilnya? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan yang serupa, dikampleng, pok. Da aib. Dan tidak dosa dan boleh. Tapi tidak dapat apa-apa. Cuma dapat apa? Lego ndek jero ati. Dikira gak wani ana. Dicela, balas senilokno, tidak berdosa antum. Selama apa? Tidak berlebihan, sesuai tarafnya. Maka 2 orang yang saling mencaci, kata Nabi Muhammad apa? Dosanya kembali kepada yang memulai. Selama yang membalas tidak melampaui batas. Jadi antum diilokno orang, ilokno balas. Dan itu selama antum tidak lebih dari perbuatannya dia, antum tidak berdosa. Dan apa yang antum ucapkan, dosanya balik sama yang mulai. Maka jangan pernah memulai keburukan. Nanti kalau antum tidak sadar, itu dosanya berlanjut terus, tidak berhenti. Sudah? Balas. Yang kedua, kalau antum dizolimi sama orang, diamkan di dunia, menengok di dunia, tuntut di akhirat. Apa dalilnya? Hadis tentang orang yang bangkrut, tahu? Orang yang bangkrut itu apa? Di dunia dia tidak dibalas, tapi dibalasnya di mana? Di akhirat. Ya Allah, itu orang kok enak mau jalan ke surga, tarik dulu ya Allah, ditarik. Barakallahu fiik, tarik. Ditanya kenapa? Dia pernah menghina saya minta bayarannya. Oh, diambil. Dia pernah memukul saya minta bayarannya. Dia pernah sampai pahalanya bisa jadi apa? Habis. Kenapa? Karena tidak balas di dunia, tidak terbalaskan di dunia, dituntut di mana? Di akhirat. Itu nomor 2. Boleh. Dan ini lebih baik. Kenapa? Di dunia ngempet, di akhirat dapat.
Di dunia ngempet, di akhirat dapat. Antum bales atau nunggu akhirat? Iya, kalau pas pengajian gini nunggu akhirat ya. Kalau pas di pinggir jalan didoni wong karena ya memang tidak ringan jamaah, tidak ringan. Kita pas pengajian begini, itulah pengajian itu terus. Kenapa terus? Karena manusia itu gampang lali. Iya apa enggak? Diingetin lagi, diingetin lagi, diingetin lagi. Ya begitu normal manusia, tidak ada aib di situ. Nah maka terus diingetin. Nah sudah. Yang terbaik yang ketiga apa itu? Tidak nuntut, tidak membalas di dunia dan tidak menuntut di akhirat. Allah, ini di dunia gak popo, di akhirat ndak saya ndak minta, ikhlas. Terus dapat apa dia? Pahala ya kabeh pahala, maksudnya pahalanya itu seperti apa ini supaya kita semangat. Allah berfirman, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Orang kalau dia afa itu memaafkan, wa aslaha tidak membalas keburukannya, di akhirat tidak nuntut, di dunia tidak balas. Apa yang dia dapatkan? Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dia ditanggung oleh Allah. Disebutkan oleh para ulama, kalau dia nuntut di akhirat, misalkan dapat sak gelas, karena kezolimannya setaraf pahala satu gelas. Kalau dia ndak balas di dunia, ndak nuntut di akhirat, Allah kasih sak galon. Antum mau sak gelas apa sak galon? Nah tapi ya perlu noto hati, ndak ringan jamaah. Iya ndak ringan, perlu noto hati. Dan normal kadang-kadang kita pilih yang pertama karena mangkelin nemen. Kadang-kadang karena ndak spiro mangkel pilih yang nomor 2. Kadang-kadang pas posisi imannya bagus kita pilih yang ke-3. Tapi jangan pernah lewat dari yang 3 ini. Ada satu lagi yang terbaik. Ini insya Allah orang Jember jagoannya ini. Dielei dibales api. Idfa billati hiya ahsan. Diidoni dikasih parcel. Omai diantem watu dikirimi pasir sak truk. Dibikin buat bikin paving. Sudah dia dihina, yang menghina diminta nomor rekeningmu berapa. Oh ini jagoan kalau begini. Ini kelasnya Jember ini. Ini Jember begini, kelas nomor 4 ini. Jadi keburukan bukan cuma tidak dibalas, bukan cuma tidak dituntut, tapi orang yang jahat malah dikasih kebaikan. Dan ini amalannya Nabi Muhammad. Jadi kita ini kalau mau ngikutin Nabi Muhammad, ya tergantung level kita masing-masing. Nah sudah, sekarang ketika Abu Bakar mulai keterlaluan orang itu sama Abu Bakar, faradatu alaihi ba'dha qauli. Tak balas sedikit tok. Dia ngomongnya katakan 10 menit, saya balas cuma 3 detik. Kamu juga mungkin cuma itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal majlis wa tarakahum. Ketika Abu Bakar mulai balas sama Nabi Muhammad, langsung ditinggal. Abu Bakar kemudian mengikuti Nabi Muhammad. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, syatamani wa anta jalisun. Falamma radattu alaihi ba'dha qawli, qumta fataraktana." Ya Rasulullah, ketika orang itu menghina saya, Anda diem toh, ndak belain saya. Anda diem ya Rasul, ndak belain saya. Padahal Anda dengar itu. Ketika saya mulai membela diri, sedikit tak balas dengan lisan saya, ternyata Anda berdiri dan pergi. Ada apa ya Rasul? Panjenengan dengerin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala malakun minas sama yukadzibuhu bima qala laka. Ketika kamu tidak balas tadi, itu Allah kirim malaikat sur. Malaikatnya apa? Yukadzibu ma qala fika. Malaikat itu mengatakan, omonganmu tidak benar. Itu membela kamu. Dia mengatakan kepada orang yang mencelamu, kamu bohong, omonganmu dusta, Anda benar. Dan dia menguatkanmu, kata Rasulullah, ketika engkau tadi tidak membalas. Yang nemeni kita siapa?
malaikat, dikancani malaikat. Kalau Anda difitnah, dicaci, dimaki, Anda diam. Dan diam itu bukan tanda ketidakmampuan. Oh, Bahlul meneng tok. Lah apa ente? Harga diri loh iki. Apalagi biasanya kalau sudah punya marga, Bin Talib meneng tok. Kutuk Bin Talib ada. Wallah kutuk Bin Talib. Mulai diobong-obong ya. Mulai. Dan ini repot. Karena kalau kita tidak membalas, kita ditemani siapa? Malaikat. Dan antum tahu kalimat ditemani malaikat itu bukan cuma malaikat nempel. Malaikat itu kalau turun minimal ngasih dua. Nomor satu, Allahumma ghfir lahu. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Terus malaikat itu selama mendampingi, malaikat memohonkan ampun untuk orang yang didampingi. Yang kedua, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati dia. Antum tahu makna rahmat itu apa? Kemudahan urusan, penyelesaian masalah, kebahagiaan di dalam hati, ketenangan dalam rumah tangga. Itu rahmat. Minimal malaikat melakukan dua ini. Apalagi kalau mengunjungi orang sakit. Tahu kan keutamaannya? Barang siapa mengunjungi orang sakit di waktu pagi, ditemani 70.000 malaikat sampai sore. Kalau mengunjunginya di waktu sore, ditemani 70.000 malaikat sampai pagi. Yang semua malaikat itu mendoakan dia. Paling enak siapa? Perawat. Allah paling seneng perawat ini. Pahalanya paling besar ini. Pagi piket, sore piket. Maka orang-orang yang kerja di tempat seperti itu niatnya ditata. Kalau enggak rugi nanti. Iya. Nah sudah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, tadi waktu kamu diem, itu yang turun malaikat. Membela kamu dan mendustakan orang yang mencelamu. Ini loh ibu-ibu. Kalau dimarahi suami bu, menengo. Oh enggak bisa Ustaz, enggak bisa. Ngawur Ustaz. Kalau tetangga bisa Ustaz, lek suami Lah ini malah nemen ini ya. Loh, suami itu orang yang paling pantas Anda sabar kepadanya. Betul para suami? Top, tak bela nih, jauh khawatir. Kalau sama orang lain mampu, sama suami harus lebih mampu. Sampai lupa saya mau ngomong apa tadi. Nah sudah. Berikutnya apa? Tapi falamma raddatta alaihi ba'dha qawli, tapi ketika kamu wahai Abu Bakar mulai membalas itu pakai apa? Lisan. Jadi lisan ini pertaruhan, Pak. Semua itu muncul awalnya dari lisan. Maka itu disebutkan dalam hadis man somata naja. Orang itu pokok iso meneng selamat. Menengotok selamat. Cuma kadang-kadang kita ini kan kepancing ya. Wes berusaha sabar, berusaha diam, berusaha tidak membalas, tapi gangguannya tidak berhenti. Terkadang kita memang apa? Merasa kok kenemenen ya. Nah maka disitulah dilihat level kesabaran kita. Sudah? Ketika engkau mulai membalas, waqa'ash syaitanu. Malaikatnya pergi, posisi malaikat diganti siapa? Setan. Apa kata Rasulullah? Wa ma uridu an ajlisa wa bainana syayatin. Dan saya tidak mau duduk sementara di tempat saya ada setan. Subhanallah. Itu yang pertama. Faktor apa? Lisan. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Al-Imam At-Tirmidzi, ini hadis satu cukup untuk keselamatan manusia. Satu ini tok selamat menungso. Maka Al-Imam Al-Auza'i, tahu Imam Auza'i? Gurunya siapa? Ini mulai. Pertanyaan ini kok ruwet-ruwet ini. Ini majelis taklim apa bikin kuis ini ya? Sudah. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan apa? Al-afiyatu asyratu ajza. Afiyah itu bukan cuma sehat. Yo sehat, yo selamat, yo bahagia, yo tenang. Itu namanya apa? Afiyah. Maka kita ini minta apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Maka ketika ada seorang laki-laki mau meninggal dunia, sakit banget. Terus dia bilang apa? Ya Allah, kalau ini karena dosaku ya Allah, teruskan. Entekno ya Allah.
supaya nanti kalau saya meninggal urusan selesai. Rasulullah bilang, oh wallahi la tutiqu, jangan ngomong begitu, tidak kuat kamu, kata Rasulullah. Kalau semua dosamu ditimpakan sekarang, tidak kuat kamu. Terus Rasulullah bilang apa? Idza sa'altumullah fas'alullahal afiyah. Kalau mau minta, mau berdoa, itu doalah yang baik-baik. Maka tidak boleh doa yang buruk. Ya Allah, saya rela dibikin sakit, yang penting dosa saya habis. Tidak boleh. Minta dosa habis dan tidak sakit. Sampai antum tahu Nabi Yusuf, antum buka tafsir Safwatut Tafasir Asy-Syaikh Ali As-Sabuni, dan dalam kitab Adwaul Bayan Asy-Syaikh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti. Dalam dua tafsir tadi, dalam ketika menafsirkan surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf ngomong apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, masuk penjara lebih saya pilih. Lebih seneng saya, lebih enak di penjara dibandingkan mengikuti kemauan perempuan itu. Siapa yang ngomong begitu? Nabi Yusuf. Penjara lebih baik dibanding mengikuti kemauan perempuan itu. Maka terakhirnya Nabi Yusuf masuk mana? Karena omongannya. Terus dibilang dalam dua tafsir tadi, Safwatut Tafasir sama Adwaul Bayan, dibilang apa? Lau sa'alallaha al-afiyah la'afahu. Coba Nabi Yusuf, coba kan ngomong coba kan tidak boleh ya, seandainya, tapi ini kan ilmu. Coba dari awal yang diminta kebaikan, maka Allah akan perbaiki dia. Selamat dari perempuan dan masuk penjara. Cuma gara-gara omongannya apa? Mendingan penjara daripada zina. Ya penjara betulan. Itu loh, makanya zaman biyen orang tua kita ngomong gak ilok. Iya benda. Terus kalimat apa? Kuatir malaikat pas lewat. Ya mungkin kalimat-kalimat itu kalimat ringan saja, tapi ternyata betul. Artinya apa? Jangan sampai sedikit pun ngomong yang jelek. Kenapa? Karena omongan itu bisa jadi berbalik untuk siapa? Diri kita. Nah, maka sudah sampai Nabi Yusuf saja dibilang lau sa'alallaha al-afiyah la'afahu. Kalau dia minta yang baik, Allah perbaiki dia. Maka man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Diam. Nah, maka Imam Auza'i bilang apa? Keselamatan itu al-afiyah itu 10 bagian. Wa tis'atu minha, yang 9 fis samd, terletak pada diam. Jadi sumber keselamatan ada 10. Nomor 1 apa? Diam. Nomor 2 diam. Nomor 3 diam. Nomor 4 diam. 5 diam. 6, 7, 8, 9 semuanya apa? Diam. Wal ashiratu, dan yang ke-10 apa? Fi hajrin nas, tinggalkan manusia. Ojo kakean kumpul menungso. Jangan banyak kumpul manusia. Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa bilang penyakit hati itu awalnya 3. Baru kemudian muncul yang lain. Awalnya berapa? 3. Nomor 1, kathratul kalam, banyak bicara. Ustadz banyak bicara. Lah Ustadz lek menang malah bingung Anda. Nomor 2, kathratul akal, banyak makan. Yang ketiga, kathratul mukhalatah, banyak kumpul orang. Dan kata Ibnul Qayyim, obatnya cuma 1, luzumul bait. Diem di rumah, selesai urusan. Tapi sekarang ya sudah bisa ya, diem di rumah, grup WA muni tang ding, Allah grup WA. Oh timnas main, ajib, Masya Allah. Oh Yaman kalah 4-1 rek, ya Allah, ajib. Nah kalau zaman dulu diem di rumah selamat, kalau sekarang diem di rumah matiin HP, tapi bisa. Ya mudah-mudahan. Maka Imam Auza'i mengatakan selamat itu ada 10, yang 9 di dalam diam, dan yang 1 meninggalkan manusia. Nah sekarang penutup dari saya. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ini penyemangat aja ya, biar kita ini lebih mampu menjaga lisan. Suatu hari dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, disebutkan dalam sanad yang sahih, kanat sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tajlis ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbalat alaihima ummul mukminin sayyidah Safiyah bintu Huyai. Ketika Ibunda Aisyah sedang duduk di rumahnya bersama Nabi Muhammad,
tidak lama masuk Sofiyah binti Huyai, istri Nabi yang lain. Antum tidak bisa bayangin, tidak bisa. Tidak bisa membayangkan antum, istri cuma satu, membayangin bagaimana ya. Atau hadis tentang Nabi Muhammad itu mengumpulkan istrinya di setiap sore menjelang maghrib. Antum tidak bisa bayangin, tidak bisa. Itu kalau Nabi Muhammad itu menemui istri satu hari minimal 2 kali. Nomor 1, ba'da subuh. Setelah syuruk segala macam, Nabi Muhammad keliling ke rumah istrinya, tanya, ngobrol, ada pertanyaan enggak, ada yang perlu disampaikan apa tidak, perlu sesuatu apa enggak, itu nanti berakhirnya di rumah istri yang hari itu jatahnya dia. Itu pagi. Yang kedua kapan? Sore. Ba'dal asar. Kalau Nabi Muhammad tidak ada undangan dari para sahabat, Nabi Muhammad keliling. Berhentinya di rumahnya istri yang nanti malam jatahnya dia. Antum jangan bayangin, dengerin aja. Nanti ngenes. Sudah? Apa yang terjadi? Kalau Nabi Muhammad ada undangan makan atau ada urusan lain yang biasa diselesaikan ba'da asar, maka istrinya ngerti, oh suami kita lagi sibuk. Maka apa yang dilakukan istrinya Nabi? Kumpul di rumah istri yang nanti malam jatahnya, songo bareng kumpul. Nanti Nabi Muhammad yang datang, kemudian Nabi Muhammad memberikan beberapa kalimat untuk mereka. Nanti pas adzan maghrib mereka pulang semua, tersisa istri yang nanti malam jatahnya. Dan di cerita ini ada perseteruan antara Ibunda Aisyah dengan Hafsah. Karena Rasulullah itu tidak tahu kalau ternyata yang dipegang tangannya Hafsah. Padahal malam itu malamnya Aisyah. Ditampel sama Ibunda Aisyah, pok, rebut wong loro ini, masya Allah, radhiyallahu taala anhuma. Sampai Rasulullah panik, ya bukan panik ya, artinya kemudian sama Rasulullah ditinggal. Sama Rasulullah apa? Ditinggal. Itu 2 kali. Nah, antum bisa bayangin bagaimana kalau istri antum 4 terus ngumpul sore-sore di satu rumah. Boleh ibu-ibu? Bu, boleh enggak bu? Enggak ada perempuan? Ini ada? Boleh? Jangan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak apa-apa. Yang penting nolaknya itu bukan karena nolak syariatnya ya, tapi nolak, saya bukan nolak, tapi saya belum siap. Nanti suami bilang, "Cok khawatir, tak siapi." Sudah. Maka ketika Ibunda Aisyah duduk bersama Nabi Muhammad, tidak lama masuk siapa? Sofiyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sofiyah masuk, Rasulullah ngobrol, kan begitu. Nabi Muhammad itu kalau kumpul orang sampai orang itu merasa seperti orang yang paling dicintai. Kita sekarang salaman saja, uangnya gak didelok kok. Ini adabnya, na'udzubillah. Maka tolonglah, ya salaman sing ngelegakno. Ya apa, istri masih 1. Ya Allah, musibah gitu. Pokoknya kalau salaman sama orang yang ngelegakno. Sudah, kita lanjutkan. Sudah, maka Rasulullah berbicara dengan Sayyidah Sofiyah radhiyallahu taala anha. Ketika ngobrol sama Sofiyah, Ibunda Aisyah merasa sedikit terganggu. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, kafaka ya Rasulullah, kafaka min Sofiyati kada wa kada. Ya Rasul, ojo nemen-nemen sama Sofiyah. Itu kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa Arabnya tidak bisa ada terjemah tekstual, tidak akan cocok. Maka penerjemah terbaik itu yang tidak menerjemahkan secara teks, tapi secara konteks bahasa yang sedang dia mau terjemahin. Maka kalau bahasa kita begini, ya Rasul, ojo nemen-nemen sama Sofiyah. Kenapa? Sofiyah itu begini dan begitu. Maksudnya apa? Sofiyah itu pendek. Dan orang Arab tidak senang sama orang-orang yang pendek-pendek, karena orang Arab itu badannya Masya Allah. Bukan Arab Indonesia ya, Arab sana maksudnya ya. Kalau Arab huna ya sepodo kabeh ya campuran Masya Allah kita di sini. Sudah? Ya Rasulullah, kafatka Sofiyah kada wa kada. Ya Rasul, jangan keterlaluan sama Sofiyah. Sofiyah itu pendek. Rasulullah bilang apa? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu. Kamu ini baru saja ngomong satu kalimat yang kamu tidak sadar. Yang kalau omongan itu dimasukkan ke laut, itu air laut bisa rusak. Antum tahu laut seluas apa? Tidak karuan. Laut itu kemasukan Pampers,
Pampasnya bayi yang ada isi kotoran, tidak pengaruh. Karena laut airnya begitu banyak, luas, luar biasa. Dalamnya kemasukan pempes satu tidak pengaruh, pempes sak truk tidak pengaruh. Tapi karena kata Rasulullah, kalau kalimatmu ini masuk ke laut, itu air laut rusak. Berarti dahsyat apa enggak? Nah, itulah pengaruhnya omongan. Sampai dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan min sakhatillah fayuhwa biha fi jahannama sab'ina kharifa. Ada seorang laki-laki mengucapkan satu kalimat gak dipikir belas. Maksudnya apa? Omongan guyon lah, omongan biasa, yang ternyata kalimat itu termasuk kalimat yang dimurkai Allah. Apa yang terjadi? Gara-gara satu kalimat yang dia ndak mikir belas tadi, itu masuk neraka 70 tahun. Berapa? 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Maka satu penutupan, man somata naja. Orang yang diam dia akan selamat. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebih yang saya mohon maaf. InsyaAllah kita ada pertemuan berikutnya lagi. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini termasuk bidayatu al-khair, pembuka kebaikan. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Ini dari pengajian tadi malam. Dari kisah beberapa tentang baiknya hati, ternyata dijadikan orang untuk berdalih, wis gak perlu sholat, sing penting atine api. Nah, begini sekarang. Ini pertanyaan sudah umum. Kalau kita ceramah tentang bersihnya hati, mesti akan muncul pertanyaan seperti ini. Gak perlu api, gak perlu ini, gak perlu ini, yang penting atine resik. Mesti begitu. Sampai muncul gak perlu sholat, yang penting atine. Nah, maka ini pertanyaan dari awalnya sudah salah. Dari mana dia ngaku hatinya baik kalau tidak sholat? Dari mana dia ngaku hatinya baik kalau lisannya tidak terjaga? Dari mana dia ngaku hatinya baik kalau tidak puasa? Karena baiknya hati indikatornya apa? Terlihat dari perbuatan. Nah, sehingga tidak mungkin orang itu ngomong, aku iki wis gak usah nemen-nemen lah ibadah, sing penting ngeresiki ati. Wong iki kalau ibadah atine sik rusuh, ketemu nang omahku ya sik ngerasan-rasan. Nah, itu tidak bisa. Karena apa? Ala fa inna fil jasadi mudghah. In saluhat saluha sairu jasadi wa in fasadat fasada sairu jasadi ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darahnya buruk, semuanya buruk. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, maka ndak ada pertanyaan, akhirnya dijadikan orang dalih, ndak usah sholat, ndak usah ngaji, ndak usah ngini, ndak usah ngono, yang penting atine resik. Ndak ada. Orang itu kalau atine resik mesti sholat. Kalau hatinya bersih mesti puasa. Kalau hatinya bersih, akhlaknya pasti baik. Karena hati itulah penggerak semuanya. Maka orang yang ngomong seperti ini dalil bahwa hatinya dia tidak baik. Dalil bahwa hatinya apa? Tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.